Pada pertemuan 6 ini topiknya tentang deadlock dan starvation. Apa itu deadlock, apa itu starvation? Kita sudah bahas pengertian dari kedua istilah itu di pertemuan keempat ketika kita membahas concurrency. Deadlock itu sudah mudah kita pahami ya, bahwa jika terjadi deadlock maka di situ tidak terjadi aktivitas. Jadi kalau deadlock ya berhenti. Itu pengertian secara umum seperti itu. Kemudian kalau starvation artinya sendiri adalah kelaparan. Nah, istilah deadlock dan starvation di pertemuan keempat kita sudah tahu kaitannya dengan bagaimana proses dieksekusi di dalam komputer. Di pertemuan ini kita akan coba bahas lebih dalam ya tentang deadlock. Nah, deadlock itu akan menyebabkan proses itu berhenti secara permanen, jadi bukan sementara. Kalau proses berhenti sementara, misalnya dia butuh resource, maka statusnya ada di status block. Kalau resource-nya sudah tersedia, dia akan berubah menjadi ready. Nah, deadlock ini tidak sesederhana itu, karena biasanya deadlock itu ada kaitan dengan proses lain yang sama-sama membutuhkan resource yang sama. Jadi ada istilah memperebutkan resource atau saling menunggu pesan. Nah, kondisi itu akan menyebabkan terjadinya deadlock. Di pertemuan ini kita nanti juga sudah akan bahas beberapa langkah untuk mencegah jangan sampai terjadi deadlock. Di dunia nyata, deadlock itu biasanya terjadi di perempatan jalan. Misalnya, seperti gambar yang sebelah kiri, ini dari 4 sisi, ini ada mobil yang pengen lewat menggunakan area yang ada di tengah-tengah perempatan. Setiap mobil akan bisa lewat kalau dia mempunyai setidaknya 2 area yang ada di perempatan ini. Jadi misalnya mobil nomor 1 ini bisa lurus jalan, itu kalau dia memiliki area A dan B. Yang nomor 2 ini bisa jalan lurus ke kiri kalau memiliki area B dan C. Demikian seterusnya. Jika seluruh mobil bergerak serentak sehingga terbentuk seperti gambar yang kanan ini, di mana area yang dibutuhkan oleh setiap mobil untuk lewat itu digunakan oleh mobil yang lain, maka terjadilah deadlock. Jadi di dunia nyata kondisi seperti ini bisa terjadi, di mana pergerakannya serentak. Kalau ada yang mau mengalah saja, menunggu yang lain lewat, maka tidak akan terjadi deadlock. Ini ya yang bisa terjadi di dunia nyata kalau terjadi kendaraan atau pengguna jalan saling menghalangi pengguna jalan yang lain. Ini contoh deadlock di dunia nyata. Kalau di dalam program, proses, seperti apa deadlock itu bisa terjadi? Nah, ini ada contoh, ada 2 proses P dan Q. Kemudian di dalam baris-baris program P, ini ada perintah get A itu untuk mengambil resource A, get B mengambil resource B, kemudian release A melepaskan resource A, release B melepaskan resource B. Di proses Q ini hampir sama, yang berbeda urutannya saja. Kalau di proses Q dia akan menggunakan
resource B, kemudian resource A, kemudian melepas B, kemudian melepas A. Ya, jadi ada dua proses yang sama-sama akan menggunakan resource A dan resource B di dalam baris programnya. Jadi ada resource yang sama, yang tentu itu bisa bermasalah kalau pengaksesannya tidak diatur, ya. Kalau secara acak itu bisa terjadi. Nah, untuk menelusuri kemungkinan yang bisa terjadi, kita bisa gunakan Joint Progress Diagram, ya, JPD, untuk menelusuri seperti apa. Di diagram ini yang sumbu mendatar ini adalah aktivitas yang terjadi di proses P, yang vertikal ini aktivitas di proses Q. Kemudian kemungkinannya di sini ada 6 kemungkinan di gambar ini yang ditunjukkan dengan panah warna hitam, ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba telusuri jalur yang nomor 1. Jadi cara bacanya adalah ini pertama proses P jalan, kemudian gantian proses Q, kemudian P lagi, kemudian Q lagi. Jadi ini saling ganti-gantian. Di sini proses Q itu get P. Dia menggunakan resource P. Terus lanjut yang jalan proses Q lagi, di titik ini proses Q menggunakan resource A. Terus lanjut resource B dilepas, resource A dilepas. Jadi jalur nomor 1 lancar, tidak ada masalah. Kemudian kita telusuri yang nomor 2. Di sini masih sama seperti tadi, proses P jalan, kemudian proses Q, proses P lagi, proses Q lagi. Nah ini resource B digunakan proses Q, kemudian resource A digunakan proses Q. Nah di sini terus yang aktif adalah proses P. Di titik ini proses P ingin menggunakan resource A, tapi resource A sudah digunakan oleh proses Q. Jadi dia nggak bisa lanjut. Maka yang bisa lanjut ke atas. Di sini proses Q melepas resource B, kemudian di titik ini proses Q melepas resource A. Jalur nomor 2 juga aman. Kemudian kita telusuri yang nomor 3. Proses P jalan, proses Q, P, kemudian Q, di sini resource B digunakan oleh proses Q. Kemudian di titik ini yang aktif proses P. Nah, di titik ini proses P menggunakan resource A. Nah, setelah sampai titik ini, itu sudah terjadi kemungkinan deadlock. Coba kita telusuri. Misal dari titik ini ke atas, yang terjadi adalah proses Q minta resource A, padahal resource A tadi, ya, resource A tadi yang jalur 3 ya, resource A tadi itu di titik ini ya, itu sudah diambil oleh proses P. Jadi kalau proses Q di sini misalnya dari 3 titik ini ya, terus dia ke atas, maka nggak bisa lanjut si proses Q. Karena resource A-nya di titik ini sudah digunakan oleh proses P. Jadi di sini Q berhenti ya, maka P yang jalan. Set. Nah, di titik ini dia minta resource B. Padahal resource B ya di sini ini sudah digunakan proses Q. Akhirnya apa? P juga nggak bisa jalan, nggak bisa lanjut. Jadi terjadi deadlock. Oke, jadi kasusnya di sini adalah proses itu bisa jalan kalau resource-resource yang dibutuhkan itu sudah didapatkan. Itu ya. Nomor 4 akan sama seperti 3, terjadi deadlock. Kemudian nomor 5 lancar, nomor 6 juga lancar. Bisa dipahami diagram ini? Bisa, Pak. Oke. Kita teruskan ya. Nah, bagaimana untuk mengatasi kasus proses P dan Q? Ini ada sedikit modifikasi.
di mana pada proses P ini rule-nya diubah. Kalau sebelumnya mendapatkan resource A dan B bersamaan baru digunakan, kalau sekarang diubah. Jadi tidak harus A dan B bersamaan, tapi 1/1. Jadi di bagian P misalnya diubah, di bagian Q ini tetap sama. Di perubahannya di sini. Kemudian ditelusuri dengan CPD, maka kita coba telusuri yang jalur 3 yang tadi. Proses P jalan, kemudian Q, kemudian P lagi, kemudian Q, resource P, gunakan Q. Kemudian sampai di sini, ganti yang P jalan. Di sini, resource A digunakan oleh P. Kemudian P lagi jalan. Nah, di sini resource A sudah dilepas oleh P ya. Dan dilepas, kemudian berikutnya Q yang aktif, dia membutuhkan resource A-nya sudah dilepas, jadi bisa digunakan. Kemudian B-nya dilepas, A dilepas. Jadi yang tadinya ada deadlock di jalur 3, sekarang udah lancar. Demikian juga di jalur 4. Ya, jadi ketentuan untuk memegang banyak resource itu punya potensi menyebabkan terjadi deadlock. Dengan ketentuan yang diubah, tidak harus memegang beberapa resource baru jalan, maka ternyata ini bisa mengatasi deadlock-nya. Oke, itu contoh deadlock di dunia nyata dan di dalam proses. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi ya tentang solusi. Nah, sebelum ke situ, kita pelajari dulu pengertian reusable resource. Jadi resource ini dikelompokkan menjadi 2 macam, reusable dan consumable. Reusable ini artinya bisa digunakan kembali, bisa digunakan berulang-ulang, tidak pernah habis. Contohnya prosesor, kemudian channel I/O, memori, device, file, dan sebagainya. Pokoknya semua yang bisa digunakan berulang-ulang itu kategorinya reusable resource. Kalau di dunia manusia ya seperti baju. Baju itu reusable, tidak sekali pakai, tapi bisa berkali-kali dipakai. Nah, contoh deadlock akibat reusable resource, misalnya ada proses yang pengen mengakses 2 penyimpan data, yaitu hard disk dan tape drive, ya, D dan T. Ini bisa aja, ini flash disk misalnya ya, 2 perangkat yang berbeda. Nah, kita lihat ini proses P dan Q seperti tadi. Kita di bagian programnya ini kita lihat ya. Ini proses P request device D, kemudian request device T, kemudian melepas D, melepas T. Yang Q request T, request D, melepas D, melepas D. Ini mirip seperti contoh sebelumnya ya. Yang kita lihat ini mirip. Nah, sekarang ini menggunakan resource device. Nah, kondisi deadlock berarti bisa terjadi seperti yang tadi ya. Yang sudah kita telusuri. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini data request ini minta resource ini berurutan ya. Jadi kita minta resource berurutan. Ya, jadi kita sudah paham ya, ini kasusnya mirip dengan sebelumnya. Cuma di sini ingin menunjukkan bahwa reusable resource itu memungkinkan terjadinya deadlock. Jika, nah ini ada syarat lainnya, jika urutan programnya juga seperti ini. Contoh kedua adalah memori. Bagaimana memori itu bisa menyebabkan deadlock juga.
Misalnya ada proses P1 dan P2. Di tengah-tengah eksekusinya, masing-masing proses itu membutuhkan tambahan memori, tambahan tempat. Saat itu, ruang memori yang tersisa tinggal 200 kilobyte. Di dalam baris program P1 nanti ada permintaan tambahan memori 80 kilobyte dan 60 kilobyte. Pada P2 ada minta tambahan memori 17 kilobyte dan 80 kilobyte. Misal urutannya adalah P1 jalan duluan, jadi minta tambahan 80. Ini langsung diberi karena tersedia 200, jadi sangat cukup. Kemudian minta 60. Ini juga masih ada, karena setelah dipakai 80, ini masih ada 120 ya. Jadi kalau diminta 60, itu nggak masalah. Jadi kalau P jalan duluan, urutannya langsung, maka nggak masalah. Atau kalau P2 jalan, minta 70, kemudian minta 80, jadi total yang diminta hanya 150, ini juga mencukupi memorinya. Jadi nggak ada masalah. Nah, kalau P1 dan P2 itu jalannya bergantian, misalnya P1 dulu, 80 kilo dikasih, maka sisanya berapa? 120. Kemudian P2 jalan minta 70, dikasih, sisanya berapa? 120 kurangin 70 ya, 50. Nah, jika terjadi kondisi seperti itu, maka baik P1 maupun P2 tidak akan ada yang bisa lanjut. Kenapa? Sisanya tinggal 50, P1 butuh 60, memori nggak cukup. P2 butuh 80, memori nggak cukup. Terjadilah deadlock. Karena reusable resource-nya tidak cukup. Ya. Ini contoh deadlock karena reusable resource. Nah, ini solusinya ada teknik yang disebut dengan virtual memory. Nah, nanti setelah UTS ya, ada bahasan tersendiri ini, ya, virtual memory. Jadi, memorinya tidak akan ada kasus kayak gini kekurangan memori ya, karena memorinya itu menggunakan sejumlah area di hard disk. Itu di aku sebagai memori. Ya tentu saja virtual memory tidak secepat memori yang sebenarnya. Tetapi ini bisa seolah-olah ukuran memorinya menjadi besar. Sehingga kasus kekurangan memori itu bisa diatasi dengan ini. Nah, statusnya seperti apa kita sudah pelajari ketika belajar proses ya. Ada lokasi di hard disk di mana itu digunakan untuk nampung status proses-proses yang terblok ya, yang butuh sesuatu, kemudian dia kalah prioritas, artinya ada proses lain prioritas lebih tinggi, bisa jadi dia ditaruh di area yang disebut dengan virtual memory. Kemudian jenis resource yang kedua adalah consumable resource. Nah, ini kebalikannya, consumable itu ya sekali pakai. Contohnya adalah ya makanan, kalau di kita ya, sekali makan ya udah habis. Kalau di komputer ada yang disebut dengan interrupt, sinyal interrupt message ya, atau info yang ada di buffer, sekali digunakan habis, itu maka kategorinya consumable resource. Nah, apakah jenis resource ini juga bisa menyebabkan deadlock? Nah, ini kita lihat contohnya adalah ada P1, P2 itu saling berkomunikasi. Jadi, jika di baris programnya diawali dengan receive masing-masing ya, misalnya P1 baru bisa jalan kalau sudah dapat pesan dari P2, P2 jalan kalau dapat pesan dari P1. Nah, antara P1 dan P2 ini
bisa jadi saling menunggu. Ini bisa menyebabkan terjadinya deadlock. Nah, masih ingat di bahasan pertemuan sebelumnya ya, ada message passing, di mana bentuk yang umum digunakan adalah apa? Non-blocking send dan blocking receive. Itu yang banyak digunakan. Jadi seperti ini blocking receive ini. Dia bisa jalan kalau sudah menerima pesan. Yang P2 juga. Yang jadi masalah ini saling menunggu P1 dan P2. Nah, ini potensi masalah ya. Kalau di contoh sebelumnya, kita tahu ada semacam token yang sudah diinisialisasi ya, sudah di-create oleh main program. Itu sebagai jalan agar proses bisa ada yang berfungsi. Ya, sudah ada inisiasi. Tapi kalau nggak ada tiba-tiba seperti ini programnya, ini bisa masalah. Oke, itu reusable dan consumable resources. Bisa dipahami? Jika ada yang punya pertanyaan, diaktifkan aja mic-nya.